Selamat datang di Deep Talk, obrolan tentang inspirasi, motivasi, dan edukasi. Do you want to know more? Stay tune on Deep Talk. Kembali lagi di Deep Talk, ini terkait syuting pertama dan juga podcast pertama di Deep Talk. Ini kita kedatangan suatu narasumber yang sangat-sangat menarik dan juga alumni UNER yang sangat membanggakan ini. Amin. Ini dari Mas Kevin dari angkatan berapa Mas? 15 dari Prodi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Wah, ini Aquaculture. Ya, ini dari Prodi Aquaculture Mas dari. Benar. Yang sekarang sekiranya sudah membuka sekiranya terkait suatu bisnis ya Mas, bisnis di era Pandemi ya. pandemi juga. Katanya orang-orang ini di era 4.0. Waduh, udah 5.0 sekarang. Sosial medianya sih. Iya. Mungkin gini Mas Kevin. Dari mungkin dari Mas Kevin ada suatu branding sendiri gitu, perkenalan diri pribadi juga terkait bisnisnya kayak gimana. Nanti mungkin bisa perjalanannya terkait bisnisnya Mas Kevin ini gimana. Tapi saya menarik ini gimana sih caranya Mas Kevin ini kok bisa sampai detik sekarang. Tapi kan yang mereka tahu cuman Mas Kevin yang sekarang. Terkait di kuliah itu kan gimana sih kuliahnya Mas Kevin dulu, apakah TA atau enggak ya kan. Ya, pastilah. Pas sekarang gak bisa ya. Sekarang gak bisa masalahnya. Ya? Tapi absen doang tapi gak ikut kelas bisa. Iya. Gimana Mas terkait di kuliahan waktu di masa dahulu gimana? Di masa dahulu. Ya baik. Hai semuanya. Ini panggilannya apa? Sobat Lucky. Oh Lucky. Kalau untuk ininya mendengarnya? Sobat Deep Talk aja. Sobat Deep Talk ya. Hampir sama kayak Sobat Brengos nih ya. Ya Bro Lucky. Jadi saya angkatan 2015. Jadi salam kenal buat teman-teman semua di sini. Kesatria Airlangga yang dihormati lah ya. Jadi saya awal mula saya melangkah di aquaculture di perikanan kelautan Universitas Airlangga. Jujur itu bukan passion saya ya. Karena saya bangun bisnis itu dari SMA dan saya memang fokus untuk jalannya jadi top MC lah di Surabaya waktu itu. Waktu SMA saya lulusan Semamda Muhammadiyah 2 Pucang. Oh Pucang. Iya, anak Islami bro. Oh iya. Anak Islami. Jadi kalau kita ngomong Semada mana cabang Pucang gitu. Iya. Terus baru bersinarnya tuh mulai di kampus. Jadi waktu angkatan 12 saya diamanahkan jadi komting. Jadi komisaris tingkat. Disitulah saya mulai berkarir lah, istilahnya mulai signing gitu kan nama saya. Iya. Dulu masih namanya Kevin gitu. Terus jadi komting, terus jadi tim KPUM waktu untuk ketua BEM waktu itu di fakultas. Itu udah mulai seneng banget sama organisasi karena emang dari dulu tuh emang suka organisasi. Cuman karena di Semamda itu kurang berkembang gitu kan, makanya saya nggak terlalu show off banget. Terus setelah KPUM saya berhasil terus masuklah ke BEM fakultas. Jadi saya memang udah tertarik untuk melakukan untuk mengabdi lah istilahnya. Biar menjadi, dulu saya punya moto tuh ingin menjadi mahasiswa seutuhnya. Oh. Itu. Tridharma perguruan tinggi. Iya, dulu pengen banget jadi mahasiswa seutuhnya itu kan memang mahasiswa itu adalah hal yang menghubung rakyat ya, lidah rakyat gitu kan. Saya pingin banget menjadi sosok di situ saat itu. Akhirnya saya menjadi BEM fakultas di Departemen PSDM. Diamanakan juga menjadi PIC di acara paling gede di fakultas dan alhamdulillah itu gaung nama saya lebih bergaung lagi karena saya di sponsor itu berhasil mendapatkan 15 juta ya. 15 juta. Itu fresh money dan juga total untuk broker lah ya. Ya, goodie bag dan sebagainya. Jadi ada itu baru dikenal sama dekanat gitu kan. Setelah dari itu berhasil bawa namanya dulu tuh kan ada Semnas Seminar Nasional ya perikanan terbesar lah ya saat itu. Terus baru setelah saya di misioner, saya nggak berada di situ belajar. Saya belajar lagi untuk ke lebih tinggi lagi. Padahal itu udah sampai gondok-gondokan itu. Ada kejadiannya dengan dinamika. Jadi dinamikanya dengan kadep yang setelahnya saya gitu kan.
Kevin harus masuk fakultas aja gitu kan. Nah, saya bilang benefit saya apa gitu. Pasti ada pesta politik di situ gitu kan. Apa benefitnya? Kalau standar aja saya hanya jadi staff ya buat apa? Saya level saya sudah menjadi kepala departemen seharusnya. Bergennya Iya gitu dong. ya. Oh, iya. Karena level saya udah di situ gitu. Kalau hanya staff ya ngapain gitu kan. Iya. Akhirnya saya memilih di BEM Universitas. Saya manut sama ketua BEM kan. Situ ketua BEM-nya kan Mas Ilham. Karena kita dulu tuh ada kayak ya pasti kita punya apa ya sobat nongkrong gitu kan. Nongkrong. Ada beberapa lah orang-orang dulu ngomong pintar, grupnya ngomong pintar. Ya di situ diarahkan coba kamu BEM UNER aja, ngapain kamu sini. Ya sempat dari hal itu sempat nggak dimusuhi sama satu angkatan itu. Jadi saya angkatan 15 dimusuhi sama angkatan 14. Oh, sama senior-senior. Seniornya 14 itu karena ya saya lah emang saya ilmunya di situ terus mau apa gitu kan. Iya. Akhirnya saya melangkah lah ke BEM UNER, ya alhamdulillah diterima juga sama Mas Anang dan juga Mas Rinaldi saat itu menjabat. Saya juga di Menteri PSDM, dirjennya apa ya, dirjen gua lupa deh. Yang penting kita masuk di staf PSDM bidang kaderisasi PSDM. Jadi ya itu ada banyak kan, ada Amerta, ada ALP gitu kan. Nah, berhubung saya diamanahkan di ALP, Erlangga Leadership Project gitu. Itu termasuk proker besarnya PSDM juga kan Mas ya? Iya, tapi karena saat itu tahun 2017 itu kan memang saya lagi hektik banget ya. Jadi saya nggak masuk di di jajaran kampus aja. Saya juga aktif di Duta UNER, saya aktif di Cak Daning Surabaya, saya aktif di bisnis saya juga MC Brengos Management saat itu. Jadi benar-benar nggak bisa membagi waktu sih di situ, dan juga ada crash internal dan sebagainya, tapi ya tetap jalan. Cuman ya saya kurang puas aja dengan hasil saya sendiri gitu. Terus gimana sih Mas, maksudnya kan dari sampean ini memilih sekiranya saya ingin fokus di organisasi. Kan tentunya di mahasiswa kan ada banyak pilihan. Ya. Ada yang mungkin sekiranya kupu-kupu kuliah pulang. Ada juga yang fokus lomba. Ada juga yang fokus IPK 4. Dari sampean itu kenapa sih kok pengen organisasi itu penting gak sih? Kan mungkin ada beberapa pendapat orang juga, ngapain organisasi, orang kuliah juga kuliah aja, tugasnya kuliah, bayar UKT buat kuliah, ngapain mau ikut organisasi, kan kayak gitu. Menurut sampean gimana itu? Ya hidup tuh pilihan ya brother. Menurut saya sih ya pilihannya orang beda-beda itu kan. Dia tergantung kemampuan dari mereka masing-masing dan apa pencapaiannya. Kalau misalkan kita di kampus lagi mungkin kupu-kupu atau fokus untuk ya jadi IPK 4, cum laude dan sebagainya, itu silakan gitu kan. Cuman ya harus konsisten. Iya. Jadi lu kalau pilih emang IPK mau 4 atau IPK cum laude 3,5 ke atas, ya silakan jadilah minimal lu jadi dosen gitu. Kalau enggak ya lu ikut KKP atau sebagainya, kementerian dan sebagainya. Ya lu emang doktrin seperti itu. Tapi kalau lu setengah-setengah ya nggak usah gitu kan. Padahal juga kita di kampus tuh kan juga nggak biasanya kita nggak bakal kembali lagi ke masa itu. Jadi gue memanfaatkan pengalaman yang nggak mungkin bisa terulang kembali gitu. Jadi setelah saya BEM UNER, saya demisioner, saya ditarik ke BEM fakultas. Jadi kepala departemen. Kayak menurut saya juga kan seperti itu kan termasuk wadah berproses kita. Wadah berproses, benar. Kan banyak juga kan tentunya kita udah difasilitasi sama beberapa teman-teman juga yang mendirikan suatu organisasi. Tentunya kan ini sebagai lahan baru buat kita juga, termasuk Mas Kevin juga termasuk dari kita juga dari BEM UNER kan. Kita ketemu dengan Mas Kevin juga karena organisasi juga. Benar. Kita juga menjalin silaturahmi lewat organisasi juga. Mungkin bisa untuk dilakukan terkait mungkin akademisnya mungkin bisa diimbangi ya, tapi ya Mas ya terkait untuk pasti harus diimbangi bro. Karena kadang-kadang kita over ke organisasi banget ya nggak baik. Kita kalau misalkan meninggalkan akademisi kita ya juga nggak baik. Kita nggak tanggung jawab dengan apa yang harus kita mulai gitu kan. Bener. Menurut saya ya lu kalau emang sibuk kerjaan terus organisasi terus duta sebagainya, ya lu harus ngurangin 2. Antara lu harus ngurangin jam tidur dulu atau enggak lu harus ngurangi main lu. Jadi orang kalau ngajak cangkruk ya baik lagi. Aku udah pemikirannya gini, cangkruk ini bermanfaat nggak buat gua? Gitu. Kalau gua hanya happy ya mungkin bukan saat ini dan pasti ya teman pasti ya
berbeda, teman yang nggak bisa banyak gitu kan. Ya udah ya kita masuk ke dalam misalkan BEM, ya udah teman kita ya di BEM itu. Ya kita akan meninggalkan teman-teman yang lagi ya misalkan dia suka kucang gitu kan, kuliah cangkruk. Ya kita akan meninggalkan hal itu. Cuman ya kita harus bisa bagi waktu lah istilahnya. Ya dengan prioritas. Kalau prioritas ya kita harus tahu kayak gitu. Tapi kan mungkin ada teman juga ya Mas ya, yang mungkin sekiranya gak seru, fokus terus, ambis gitu-gitu kan pasti ya, yang dilalui juga ya Mas. Nah itu ada. nanggepinnya gimana sih Mas? Kan banyak sekiranya ada banyak orang-orang yang berpotensi tapi karena mungkin takut nanti kalau misal aku ngejar ini dibilang ambis, nanti kalau misal aku nggak ikut cangkruk, nanti nggak ditemenin gitu kan, pasti ada itu gimana? Gua mah bodoh amat ya. Bodoh amat, orang mau ngomong apa tentang saya aja dimusuhin sama satu angkatan aja nggak takut kok. Karena jujur itu gua bener gitu kan, dan gue punya prinsip hidup sendiri, gue punya pandangan hidup sendiri. Kalau lu ngomong ambis ya mangga, kalau ngomong apa ya nggak ada impactnya juga buat gue gitu. Jadi gue bodo amat kalau mau ngomong apa, bodo amat. Yang penting prosesnya kita dapat semuanya. Iya, kan? Yang penting orang menilai boleh menilai gitu kan. Yang penting kita melakukan hal apapun yang menurut kita baik ya kita kerjakan. Ya kalau emang orang nggak suka misalkan mencemooh sebagai mungkin bisa katakan orang itu iri dengan kita. Gitu ya. Termasuk juga gitu sih. Iya, jadi nyantai aja, kita hidup tuh nggak ya pastilah kita hidup tuh jangankan begitu. Pimpinan kita aja Pak Jokowi aja juga banyak orang yang nggak suka sebagainya, itu wajar banget. Kita hidup ya pasti ada balancing ya. Kita yin yang juga, kita ada yang senang, ada yang nggak suka sama kita ya bodo amat gitu. Intinya nggak bisa buat seneng semua orang ya Bang ya. Nggak bisa. Tapi kita berusaha bisa. Gitu, karena yang menentukan ya mungkin untuk saat ini dia belum bisa melihat dari sisi positifnya kita gitu. Tapi nggak tahu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, oh ternyata omongannya Kevin benar ya gitu. Mungkin dia akan merasakan terkait setelah lulus nanti mungkin, atau mungkin nah setelah, itu yang aku pelajari di angkatanku bro. Gimana? Karena aku komting itu kan punya suatu tanggung jawab yang besar ya. Jadi aku udah mempraktekkan diriku tuh dulu di komting maba itu wah benar-benar keras akunya. Jadi anak-anak itu benar-benar ada yang komplain, ada yang nantang, ada yang nggak suka ngomong di belakang. Nah, bodo amat gitu. Padahal kalau misalkan dia bisa melihat ke belakang ya, atau mungkin bisa melihat maju. Mungkin saat dia udah skripsi ya misalkan ya, itu semua angkatanku bro paling mudah banget buat skripsi, buat lulus paling mudah angkatan. Tapi angkatan 14 itu susah. Gue nggak mau ngomong ya, gue nggak mau ngejudge karena ya komting punya masing-masing. Yang jelas angkatan 15 yang gue sayang banget sama mereka. Jadi dia tuh dipermudah untuk dilulusin, dia dipermudah untuk penelitiannya dan karena mereka udah banyak berkontribusi gitu. Jadi angkatanku paling berkontribusi. Misalkan Rektor Cup kita hadir, kita ada untuk ketemu dengan temu angkatan tuh ada juga setiap hari Selasa. Kan kalau Selasa kan ada di Pinlabs ya, di Pinlabs ini kan pulang jam 3 sorenya. Jam 3 sampai jam 5 itu kita pindah ke danau, kita benar-benar rembukan gitu. Makanya mereka nggak ngerti ke depannya seperti apa, nggak tahu. Padahal yang dirasakan saat dia mau lulus itu mudah banget karena dosen-dosen nggak tahu mereka gitu. Karena mungkin itu juga apa yang ditanam yang dituai juga ya Mas. Benar. Nah itu kan juga kepentingan dari angkatan sampean juga yang benar. Tapi nggak semua orang bisa mengerti hal itu. Kadang-kadang dia hanya ngejudge lah apa sih Kevin ini mau kumpul. Padahal nggak tahu gitu. Hasilnya ternyata dia mungkin ada orang yang ngomong wah lagi dari aku sendiri kan namanya orang ya, gue bodo amat dengan hal itu. Yang jelas angkatanku lebih dipermudah, nggak dipersulit. Jadi kalau misalnya ada yang kalau beler banget ya itu masih dibantu kayak gitu. Tapi kalau udah beler banget dari pribadinya ya kalau gue jadi dosen ya gue bogem juga tuh orang gitu kan. Udah dikasih hati bentarnya hal perlo gitu. Cuman ya balik lagi kita pasti memberikan suggest, memberikan spirit-spirit yang baru lah buat mereka gitu. Terus mungkin terkait Mas Kevin ini, ada nggak sih lahan lain selain mungkin di dalam BEM juga gitu, terkait tadi yang Mas Kevin jelaskan terkait Rektor Cup, BEM dan lain-lain, mungkin ada nggak sih terkait organisasi yang memberikan proses yang banyak dalam arti
Ya kita tahu lah semuanya banyak ada anak ambis tapi karena mungkin takut di dalam kampus dia larilah ke lain kayak gitu. Ya itu udah wajar sih brother. Karena kita hidup tuh kan kita gak bisa ya mendoktrinasi biar mahasiswa. Udah kamu 300 orang, anak hukum berapa orang ya? Satu angkatan? Kalau hukum angkatan saya itu sekitar 250. Nah misalkan 250 kamu gak boleh kemana-mana, gak bisa. Mungkin mereka ada yang mungkin kan banyak ya kita bisa ngomong. Dulu sampai di angkatan gue ada namanya borang. Borang itu kayak Google Form zaman sekarang Google Form ya. Nah, gue nyiapin borang tuh kuesioner, angket gitu. Ada yang mau fokus ke olahraga, gue petakin. Ada yang mau fokus lomba LKTI, gue petakin. Ada yang fokus ke akademik, gue petakin. Non akademik gue petakin, organisasi gue petakin. Jadi di itu mereka bisa dari situ seharusnya bisa jalan. Terus karena gue banyak banget anak-anak bidik misi ya. Sorry banget, bidik misi kan memang banyak banget di kampusku di angkatanku tuh ada sekitar 60 sampai 70. Lumayan. Itu dulu tuh sampai mau gue bilang gini, udah kita berentrepreneur aja. Ini ada dana. Gue kan MC juga jadi orang yang menurut gue bisa ngasil gini tuh bukan karena orang tua, karena memang gue memang kerja gitu kan. Gue ada dana nih misalnya 200.000 nih diputer aja duitnya gitu. Ya sempet jalan, habis namanya mahasiswa ya, namanya kalau bidik misi kan juga harus ada target tuh, nggak boleh turun dan sebagainya. Akhirnya mulai redup lagi gitu. Berarti sampean juga belajar terkait leadership juga berarti dari kuliah ya? Dari leadership dari SD bro, gue mah suka banget. Gue SD itu ikut LDKS, ya SMP ada lagi, SMP gue ikut pramuka. Gak ikut OSIS tapi? OSIS cuman gue nggak kayak karena mutasi gue dari SMP dulu gue SMP 41 Surabaya pindah ke SMP 29 Surabaya kan mutasi jadi gue tetap di OSIS cuman OSISnya juga apaan cuman koordinator 9 tentang agama tentang rohanian gitu kan. Gue mikir ya oke, gitu doang karena benar-benar nggak masuk akal pemilihannya gitu saat itu. Akhirnya gue pindah. Terus baru SMA gue jadi ya mulai mengenal dunia broadcasting karena gue terkenal dengan cowok yang suka cometan, cerewet dan sebagainya. Itu kan menurut aku kekuranganku ya. Nah dari kekurangan itu menjadi suatu spirit aku untuk kekurangan bisa dimanfaatkan dengan kelebihan kita gitu. Kelebihan gue percaya diri, gue bodo amat dengan orang lain. Nah, kekurangan gue kan emang cometan, cerewet sebagainya, nggak bisa diem gitu. Akhirnya gue arahkan ke kekurangan gue jadi kelebihan gue dan bisa menghasilkan duit. Kayak gitu. Tapi gitu pernah nggak sih mas minder kayak gitu? Dalam arti kan minder. Masa gue cowok ini tapi SMP sih, SMP gitu kan. Cuman ya gue tapuk, gue tapuk pakai duit anjir. Semuanya balik ke duit juga ya kan? Iya, jadi orang yang suka menghina-hina gue tuh, ayo lu mau apa gitu kan? Mau makan nggak gitu? Iya. Gue takdir makan. Diem semuanya. Iya. Secara nggak langsung kan, ya memang pertemanan tuh ada dua ya. Emang ada pertemanan memang dari hati ke hati, ya kan? Hati ke hati gue nggak ada. Sahabat juga baru ketemu di pas pekerjaan ini gitu sahabat. Waktu kuliah nggak ada? Sahabat tuh ada kuliah, cuman ya sahabat apa kata sahabat bro ya teman aja mungkin ya. Kalau sahabat kan senang dan suka duka dan sebagainya. Semuanya kan bareng gitu kan. Kalau ini enggak, kalau di kampus ya kalau senang ya ada, kalau susah ya juga nggak ada. Ada lagi ya memang karena duit gitu. Jadi ya baik lagi karena emang kita niatnya memang membagi lah, karena rezeki yang aku dapatin selama aku di kampus tuh bukan 100% punya aku gitu, pasti 20% punya orang lain. Nah itu aku bagi-bagi ke mereka, ayo makan bareng. Jadi ya banyak orang bilang itu kayak komting kelas gitu bilang, Vin, kamu tuh kalau nyari temen tuh bukan mengenai duit, tapi dari hati. Gue bilang gini, ya gue sepakat, cuman hal itu nggak bisa gue jaga karena gue intens banget ya 24/7 tuh nggak ada waktu buat sama mereka gitu. Kalau ngomong hati kan pasti ya pagi atau sore berangkat bareng atau kita cangkruk bareng, ngopi sebagainya 24/7 bisa kayak gitu. Yang bisa games sebagainya gue nggak bisa gitu loh. Gue bisa pakai duit ya gue bagi-bagi gitu. Yang penting gue ikhlas, gue doanya ya brother biar lancar terus bisnisnya kayak gitu. Tapi selama waktu yang dari SD tadi leadership tadi ada nggak sih hambatannya mas? Mungkin atau mungkin hambatannya personal atau mungkin dari situasi dan kondisi?
Kalau hambatan lebih ke nilai sih bro. Kan nilai. Rapor merah berarti ya. Oh merah gak pernah. Oh, merah nggak Gue pernah. pernah sekali tuh ranking 10 besar. Gue sekali doang seumur hidup. 10 termasuk 10 besar. 10 besar. Di SD. SD. Habis itu di SD 10 besar. Lainnya setelah itu langsung rankingnya ranking belasan. 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 Dari berapa siswa ya? 30 bro. 30. 30. Kalau saya 20-an ke atas. Berarti menang gue aja. Terus ya, di SMP di pas 1 gue ranking 2. Ranking 2 gue paling pintar kalau di SMP. Karena pelajarannya gampang banget waktu itu. Gampang banget, terus tugasnya juga gampang-gampang. Jadi kayak dapat ranking itu bisa banget kayak gitu. Makanya kelas 8, kelas 2 SMP saya masuk ke kelas favorit, kelas unggulan. Ada pindahan kelas juga. Ada, zaman dulu kan emang ada kan. SMA apa kelas 7 itu dicampur semuanya. RSBI atau enggak itu? Enggak dong. Wah, sekolah kampung, Bro. Sekolah itu tuh SD aja Danem berapa gua? Danem tuh Belasan. 8. Enggak lah anjir. Kalau saya belasan tuh. Gue SD tuh dapat Danem 2500. Bayangkan. Itu bagus mas. Loh bagus. 30. Di Surabaya gak laku. Di Surabaya nggak laku. Nggak laku. Terendah itu 26. Paling rendah itu 9, harus 9. Dan banyak waktu itu karena Budipati itu juga Muhammadiyah ya. Itu banyak 28, 27, 26, 25 dikit. Nah, sampai 20 sampai itu SMP baru zaman joki banyak banget joki ya. Joki UN. Nah, tapi gue tetap ini akademis. Gue kan tetap akademi Muhammadiyah ya, agama yang kuat gitu kan, imannya kuat. Jadi tetap dapatnya ya, tapi gue bangga sih dapat 3475. Ya masih 8 juga. Itu bagus banget. 34,7 enggak laku juga di Surabaya, Bro. Kalau di Madiun udah dapet SMA favorit juga, SMP favorit. Di sini nggak laku. Dulu zaman SMP kan banyak yang bocor tuh kan. 39 tuh terleceh di mana-mana. Sampai Trimurti itu sekolah swasta minimal 36. Minimal 36 enggak salah, 36 seingat Waktu gue. Ya. zaman itu. Sorry 35. Gue 3475, 35 terakhir nggak boleh masuk. Akhirnya mau nggak mau gue masuk Smamda, nah barulah nemu, oh ternyata jiwa entrepreneur gue di sini dan gue bisa nge-MC di Smamda. Terus kalau di kuliah karena bukan passionate saya, tapi gue ingin banget bisa keluar negeri waktu itu. Kan di perikanan tuh, seneng banget bro, bisa ada praklap, praktek lapang ada. Lapangan. Praklap itu semester pertama aja langsung kemana? Langsung kemana itu? Ayo lu tebak. Ke Tambak. Iya pasti dong. Ke kota mana? Jauh banget. Mungkin Nusa Tenggara. Enggak, kejauhan. Kejauhan kemana ya? Ke Jember. Banyuwangi. Oh ke Banyuwangi. Banyuwangi. Gue paling sering banget ke Banyuwangi. Dulu zaman kuliah dari semester 2 itu udah sering banget ke Banyuwangi. Itu matkul itu juga. Matkul. Enggak jalan-jalan. Ada jalan-jalannya. Gue di Banyuwangi ya. Banyuwangi terus kedua tuh Probolinggo, Pasuruan kayak gitu kan. Terus waktu PKL lah baru gue ke NTB, ke Lombok. Sambil liburan itu kita PKL itu bulan Desember, akhirnya Januari. Nah, akhirnya gue kemana? Tahun baru ke ini pulau apa namanya? Nusa Bukan, di ini loh. Bukan, NTB, Lombok itu loh. NTB ada, jadi lupa ya. Di ini loh yang di apa? Gili Trawangan. Wah, gua di situ Gili Trawangan. Itu juga matkul juga. PKL. Tapi PKL-nya itu ngapain? Bentuk-bentuk Ya ikannya PKL beda-beda gue ya? ke laut. PKL gue ke laut bro. Gue PKL itu benar-benar kan ambilnya abalon ya. Abalon itu kan kerang. Kalau di Jepang itu mahal banget abalon itu. Jadi gue ambil abalon itu lancar juga PKL. Jadi Desember ke Lombok. Habis itu setiap minggu tuh pasti ke Mataram. Ke Mataram. Iya ke Mataram, gue keliling ke Mataram. 1 minggu ke Mataram, Senin baru kerja lagi gitu kan. Sampai ini mau tahun baru nih, udah kita nyebrang ke Gili Trawangan. Gili Trawangan 3 hari apa 2 hari ya. 2 hari 1 3 2 malam.
baru balik lagi kerja lagi gitu kan. Terus pulangnya langsung ke Bali gitu. Wah, mampir pulang ke dulu. Bali, mampir. Sahabat gue di situ, sahabat gue, ayo ke Bali. Ya udah, akhirnya naik pesawat tuh gue direct ke, jadi sebelum dari Lombok udah habis buang banyak kan. Habis dari Lombok lah ke Bali dulu gitu. Ada Bali. temen soalnya nih, ada temen juga nih. Tapi gak bisa tiket pulang. Kehabisan. Aduh, ya kan gak kerja. Terus habis itu ya juga posisi kayak gitu. Akhirnya untung ada sahabat gue tuh baik banget. Jadi gue gak punya tiket pulang nih gimana. Langsung Dibeliin. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang gak udah diikhlaskan gitu. Padahal gue mau ganti, gak usah gitu. Ya itu sahabat gue yang paling ini sih. Gue kenang banget ya, sahabat dari saya SMA gitu. Enggak dari SMA. Tapi SMA-nya pas ketemunya pas kita ini aja sih ketemu di les-lesan. Oh, les juga, Mas. Iya dong, les. Gue gak les gak bisa masuk UNER. Gak les bisa masuk UNER gue. Gue takut banget tuh waktu les tuh bener-bener. Ini ceritanya ini ya, gak terarah ya. Ini sering ngobrol banget. Jadi waktu itu habis les itu langsung ke ini. Gue kalau misalkan gak lulus UNER ini di Mandiri, wah gue akan tahu kemana ini. Gak tahu kemana, paling ke swasta. Wah gue apa ya kayak malu banget, kayak sungkan banget sama orang tua gitu. Tapi kan banyak universitas swasta yang bagus juga, Mas. Iya, tapi kan sekarang kita cari ya negeri, apalagi world class university, bro. Oh iya kan. Iya. Sekarang di Indonesia aja UNER udah nomor berapa? Nomor berapa sekarang UNER? Nomor 2 apa nomor 3 ya? Itu tergantung prodinya masing-masing, Mas. Beda-beda. Oh gitu. Aku pikir sekarang udah 5 besar, pokoknya selalu 5 besar kalau di Indonesia ya UNER itu. Menurut gue keren banget sih. Makanya gue bangga banget sampai sekarang. Apalagi makanya habis ulang tahun dan UNER kan. Iya, happy birthday buat UNER. Ya, ini habis ini mungkin ada Dies Natalis juga. Dies Natalis ya. Event besarnya UNER juga. Oh iya, dulu support banget Dies Natalis. Gue nge-MC-nya. MC. Sampai dengan MC juga. Iya, gue mah MC dari Amerta. Gue support dulu Pak Rektor mas deket, ya kan. Pak Rektor deket, terus dekanat deket. Jadi dulu kan kalau kita dulu sebelum corona itu ada ini apa sih panen raya. Panen raya. Itu. Iya, panen raya. Yang di danau. Danau panen raya. Panen raya itu di danau kan ada ikannya tuh di kita jaring kan perikanan yang ini. Oh, anak perikanan bukan dari staf rektorat. Enggak, anak perikanan yang anak perikanan semua. Habis itu ada juga jalan sehat gitu zaman dulu. MC-nya gua tuh tergantung sama kan biasanya digilir tuh PIC fakultas apa pasti ke gua banyaknya. Oh, gitu. Berarti itu kontrolnya lewat Komting juga atau? Enggak, langsung ke KBM. Langsung dari KP. Oh, berarti itu juga terkait. PIC-nya tuh kayak dekanat sendiri, kayak misalkan dari Pak Rektor tuh ya PIC untuk ini misalkan fakultas FST yang PIC-nya ini gitu. Oh, berarti kayak delegasi digilir biasanya PIC-nya gitu. Berarti itu juga terkait apa ya Mas bilang? Link juga ya? Berarti link penting juga ya? Iya, organisasi mah ya balik lagi ke organisasi ya, itu semuanya relasi. Ya itu link banget. Jadi kalian kalau emang mau, ya menurut saya hidup tuh gak akan bisa terulang kembali gitu. Sampai gua KKN pun juga di Banyuwangi, sampai aku keluar negeri ke Malaysia juga ke Malaysia. Sampai terakhir itu sebelum gua lulus tuh ke Jepang, wakili UNER, wakil Indonesia. Lomba itu? Enggak, International Symposium Speakers. Oh. Iya. Jadi benar-benar apa ya kayak wah, gua nggak percaya banget bisa ke Jepang tuh nggak percaya banget dan gratis loh ya. Misalnya gua cuma bawa duit tuh buat makan doang, makan sama beli jajan-jajannya mereka apa kayak oleh-oleh gitu doang. Berarti untuk rumah tinggal dan lain-lain? Semua di sana bro. Makan itu semuanya. Iya, makan itu udah makan enak-enak semuanya. Ramen gitu-gitu. Apa? Ramen. Kayak Yoshinoya gitu. Apa ya namanya? Nasi apa sih? Nasi daging gitu ya. Iya, tapi kan dia nggak bisa bahasa Inggris tuh ya. Wah, ini untung ada ini kan ada LO-nya. LO-nya kan pakai bahasa Jepang sendiri. Gua nggak, tapi ya namanya kita hidup di negara lain ya mangkok ya sama semua. Jadi yang ada porknya dan sebagainya ya udah jadi satu. Tapi gue yang beef aja gitu. Itu berapa lama di Jepangnya? 2 minggu. Oh 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Itu juga prosesnya nyampe gak sih 2 minggu? Kan kebanyakan orang-orang kalau exchange pun kan berbulan-bulan. Exchange ada yang exchange tuh yang di Malaysia sih. Oh di Malaysia ya? Tapi gue gak mau exchange karena pasti molor kan gitu. Molor. Jadi ya tetap kita fokus untuk ini aja.
gitu. Terkait prosesnya aja. Iya. Akademis tapi pas lah kayak gitu. Terus kayak tadi terkait mungkin prosesnya dari Mas Kevin kuliah kayak gimana, prosesnya yang dapat apa aja, itu ngefek gak sih untuk kondisi sekarang terkait build entrepreneurnya sampean gitu? Ya sangat dapat sekali karena networking is important ya kalau dalam bisnis ya bro. Dalam arti ya kita sekarang aja saya kan tergabung juga di HIPMI BPD HIPMI Jawa Timur. Pengurus juga. Kan juga sekarang kan ada juga HIPMI di PT HIPMI ya. UNER kan juga ada anak-anak FEB yang mengelola. Nah itu kan menjadi salah satu entrepreneur juga mungkin dari himpunan juga aku ikut juga ada juga entrepreneur himpunan itu di sini. Jadi apa ya mereka semua tuh udah ada wadah masing-masing, tinggal anak-anak mudanya ini mau apa enggak melakukan hal itu. Nah itunya ada apa enggak, niatnya mau belajar apa gimana gitu. SDM sendiri berarti. Iya, fasilitas SDM. sudah ada. Fasilitas sudah ada semua. UNER sekarang udah keren banget gitu menurut gua. Sekarang tuh tinggal lu mau manfaatin apa enggak. Kalau lu nggak mau manfaatin, ya lu bakal ketinggalan karena ya udah bener kata lu tadi kan kita udah 4.0, sosmed aja udah 5.0 gitu kan. Semuanya udah tentang digital marketing. Nah, semua udah digitalisasi gitu. Kita UAS atau UTS pun udah pakainya udah online semua gitu. Mau nggak mau kan mereka udah harus terbiasa dengan hal itu kan. Berarti mungkin dari mahasiswanya sendiri harus juga apa ya? Sekiranya revolusi gitu ya, revolusi pemikiran, revolusi dogmatika juga terkait ya kita nggak bisa kalau melulu kayak gini mahasiswa kayak misal tetap pada sistem budaya kayak dulu udah nggak bisa lagi karena dari zaman juga udah berubah, kultur berubah, terus dari fasilitas juga berubah, dari kan ini sekiranya ada generasi selanjutnya, generasi muda-mudi ini terkait membangun Indonesia juga kan gimana kayak gitu kan dari kita juga. Contohnya Mas Kevin membangun suatu produk, membangun suatu platform, itu platformnya tentang apa juga? Ya, jadi bisnis itu udah aku jangkau tuh dari SMA bro. Jadi mulai dari SMA tuh udah mulai melangkah di dunia MC. Tapi gue pemikirannya tuh baru masuknya setelah tahun 2017. Jadi saat gue patah hati banget bro. Cewek itu mas? Ya iyalah gue tulen cuy. Gue mah tulen gitu. Iya. Dunia broadcasting emang banyak kan pemikiran orang-orang kan ke arah situ ya. Padahal ya gue konsisten banget gitu karena Tuhan Allah tuh yang nyiptain kita sebagai laki ya jadi laki. Jangan karena pekerjaan kita jadi laki jadi cewek. Gue kalau boleh gue bunuh gitu. Tapi kan banyak juga orang-orang yang sekiranya buat itu biar dia dapat peran itu. Iya. Gue nggak mau gitu. Gue konsisten aja gitu kan. Gue orang itu rezeki udah ngatur bro. Dia mati. Ya kalau emang lu cari itu gitu, mah enggak aja gitu. Gue siapin talent. Nah baru setelah gue patah hati, baru lagi gue keluar banget dari zona saya, zona gue keluar kayak gue ikut Cakning Surabaya, jadi Surabaya Persahabatan, gue jadi finalis duta UNER, gue jadi pebisnis juga gitu kan. Jadi baru pemikiran gue tahun 2015 tuh udah kita buat MC Brengos Management aja biar kita ada talent di setiap fakultas di UNER maupun di universitas lain yang ada di Surabaya. 2015 kita lihat co-founder jalannya nama kita bisnis pertama ya pasti gagal ya berdiri susah. Iya ya kayak penggagal ada aja gitu kan, ada aja masalah. Ya baik lagi lah internal tuh masih kacau banget gitu kan. Internal pasti semua perusahaan besar pasti dengan ada SDM dengan internalisasi makanya harus ada personalia gitu kan. Bener. Karena mereka ya tadi itu yang kita hadapi ya udah berbeda gitu kan. Baru tahun 2019 kita buat MC Brengos competition. Jadi sebelum mereka masuk MC Brengos tuh harus ada kompetisinya. Oh berarti ya audisi MC gitu kan. Audisi MC terus ada talent. Nah barulah menjangkau di beberapa universitas kayak ada di UPN, ada di UINSA, ada di UNESA. Terus sampai ke swasta itu UC gitu kan. Baru melangkah di situ tahun 2020. Ya ini masa-masa yang sangat kritis ya bagi semua pebisnis lah kan, pandemi tahun 2020 benar itu masih aman-aman aja. Bulan Maret April Mei gue kayak gue sama hidup
gue selalu produktif. Jadi 24/7 tuh kalau nggak nge-MC pasti organisasi. Kalau Nggak pernah di rumah gitu. kalau waktu pandemi di rumah. Di rumah. Orang mau nggak mau ya kita harus mengikuti semuanya, gitu kan, iya. iya kan. Kita harus mengikuti tren yang ada, kita harus mengikuti sekarang lagi happening apa. Sampai gue kangen banget sama MC tuh sampai buat host live Instagram gue. Terus kita ngonten jadi endorse gitu kan, jadi selebgram. Terus belajar juga gimana aktif juga di Indonesia lawan Corona, ILC gitu kan. Ya itu yang kita kembangkan sih di situ di sama pandemi. Terus gue mikir sama Elni kan, partner saya Elni, dia gimana ya caranya ya ini ya kita bisa bertahan karena kondisi seperti ini kita nggak bisa kalau diem diri doang gitu kan. Akhirnya di bulan Agustus gue beranikan buat launching suatu company yang memang saat ini bukan company yang besar banget tapi soon kita akan ke sana. Karena kita lahirkan Brengos Company 8 Oktober ini Infinity menjadi salah satu one stop solution bisnis, one stop solution service dengan resource factory. Jadi kita membuat human factory di situ. Oh berarti kayak terkait startup gitulah ya? Iya startup, gitu ya? Startup tapi lebih bukan ke IT, tapi kita mencetak hasil-hasil yang baru gitu. Kita mencari manusianya. SDM yang kita gali, SDM yang kita kembangkan. Jadi kita di Brengos Company ada 3 SBU bro. Ada MC Brengos yang dulu manajemen ganti Indonesia. Karena kita sudah ada berbagai di kota maupun kabupaten di Jawa Timur. Ada di Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo. Ada di Tuban sama di Lamongan. Dan ada di Madura aslinya. Oh di Madura ada? Madura ada juga. Dulu sebelum tahun 2020 itu kita setelah launching itu kita sering banget ke Bangkalan, ke Madura. Baru 2021 ini kita lagi merapat untuk mengoptimalkan pilar-pilar di Surabaya Raya. Jadi Surabaya, Gresik sama Sidoarjo kita kuatkan di situ dan soon kita bakal mengembangkan untuk di Pasuruan, Probolinggo sama Mojokerto. Berarti Gitu itu sih. terkait MC Brengos tuh. Oh itu berarti terkait apa ya? Suatu proses buat anak-anak muda juga. Iya, iya. Talent ya berarti. Iya, lebih ke talent selebgram, talent manajemen lah istilahnya gitu kan. Itu untuk talent-talent itu yang diperhatiin apa aja sih? Atau mungkin dari posturnya, atau mungkin dari mukanya, apa dari apa speech language-nya, bagaimana? Lebih ke arah apa yang bisa mereka ini sih bro, apa yang bisa provide gitu, apa yang bisa mereka brandingkan, self branding sangat important kan. Jadi mereka balik lagi sendiri, kamu bisanya apa nih gitu, kamu bisanya lebih ke arah mana. Dan kebanyakan kalau mau ekspansi emang ke MC sama ke agency branding, Brengos Advertising kan agency branding yang dilahirkan untuk membantu para UMKM, para CSR perusahaan untuk bisa berkembang di brandingnya. Jadi juga di digital marketing juga kita bisa provide. Terus di Brengos Script ini aku bawa Brengos Script ini produk yang UMKM yang udah lolos untuk di Pemkot Surabaya. Ada staf halalnya nggak ini? Itu mahal bro. Gue nggak bukan kayak orang-orang pinggir ya, langsung ditempel dari capek MUI itu mahal banget. Iya, ini masih UMKM, jadi basisnya emang UMKM, belum bisa dikirim ke luar negeri juga belum bisa. Kalau luar kota, dalam kota masih bisa gitu kan, karena memang memeriahkan UMKM. Biar gue dari Brengos ini gue ngerti, skemanya UMKM tuh kayak gimana sih gitu. Gue belajar juga di situ. Brengos Scripts ini menjadi lahir dan ada beberapa usaha-usaha yang lainnya lah. Itu Gitu. kira-kira talentnya sampai itu ada berapa? Yang aktif itu 5, yang aktif ya, aktif, 5, aktif. Tapi kalau freelance-nya ya hampir 20 sampai 30 orang bro. Nah itu kan untuk mengakomodir sekiranya saya pun ya alhamdulillah jadi menteri untuk mengakomodir anak 20 aja susah. Karena kan untuk pertama kali saya jadi kayak sekiranya komandannya anak-anak itu pun saya pun juga susah. Anak-anak pun sekiranya ada rasa yang gak enak sama saya kan juga susah. Nah itu gimana sih cara mengakomodir semuanya anak-anak itu gimana? Kita kalau freelance tuh kolaborasi sih brother. Karena mereka pasti punya pimpinan masing-masing ya. Nah ya gue pegangin pimpinannya. Iya, itu yang gue diajari di himpunan bro. Iya gue pegang aja otak-otaknya mereka gitu kan. Nanti bakal ngikut grassroots. Iya dong. Nah grassroots yang ngurus siapa ya Elni itu tadi. Jadi semua udah akomodasi udah oke semua gitu. Udah ketata semua.
rata alhamdulillah. Cuman ya pasti ada namanya pengkhianat, ada namanya orang pemberontak, kan pasti ada. Lip service lah. Oh ya pasti. Tapi bukan king ya. Iya ya. Ya, jadi banyak hal yang memang kita pelajari selama organisasi. Kenapa sih organisasi penting ya? Saya katakan itu nggak bisa kita dapetin hanya di panitiaan. Apalagi panitiaan itu menurut saya ya lu paling nambah SKP doang gitu. Iya benar. Cuman kalau konsepnya sebagainya ya lu jadi BEM, jadi anggota BEM, jadi anggota BLM, lu emang benar-benar jadi. Aku sampai ikut ini loh bukan LK, ikut kalau LKMTD. LKMTD kan bener LKMTD loh awalnya kan LKMTD, terus ada LKMTM, sampai TL bro, sampai TL. Wah. Sampai TL karena gue pinginnya jadi KBM saat itu, cuma dijegal sama angkatan atas. Gue ada dinamika yang nggak bisa dikontrol. Iya, ya, nah kepentingan lah semuanya gitu. Iya. Berarti kan juga sebenarnya ada juga organisasi yang terkait berdinamika juga. Gimana mungkin cara branding juga terkait diri sendiri. Ya. Gimana cara memposisikan diri itu semuanya mungkin bisa didapatkan di organisasi luar ya kan. Benar. Tapi juga nggak menutup kemungkinan juga di dalam organisasi kampus juga kita juga bisa. Tapi dengan beberapa dinamika tertentu juga. Ya. Tentunya dengan dinamika tersebut bisa dilihat kita sekarang, Mas Kevin sampai punya produk sendiri, sampai punya produk apa ini Mas? Brengos Crips, ini keripik kentang bro. Saya coba dulu ya Mas. Boleh, coba langsung sikat. Halal kan ya Mas? Belum ada capnya soalnya. Gua mah Islam yang berbakti bro. Berbakti orang tua dan juga Tuhan. Itu rasa barbecue. Ini yang rasa low kalori. Jadi kalau orang-orang tua itu biasanya orang tua ya mungkin yang aku masukin ke TGC Cafe Surabaya ini yang low kalori. Tapi ini full micin? Enggak lah. Enggak micin. Apa ya? Kalau zaman muda kan Perasa. Oh perasa. Kalau micin ini kan value-nya adalah healthy snack lah. Kita healthy snack dan juga misalnya environment juga. Kita emang ini yang bikin mahal itu adalah packagingnya sama bahan bakunya. Bahan bakunya pakai kentang karena orang-orang kan Indonesia sukanya nyemil nih. Tapi nyemilnya Indonesia tuh nggak kurang bergizi kayak kerupuk, gorengan, kalau gorengan boleh lah itu. Cuman yang kayak betengan, kayak micin-micin gitu loh bro. Itu kan bener-bener sesuatu hal yang boleh banget tapi jangan terlalu sering-sering. Tapi ini kok beda kayak keripik yang lain nih Mas. Lo beda dong. Tipis. Iya dong. Nggak keras. Murah nih 15.000. Cari di mana ini biasanya? Langsung aja DM aja Brengos Crips atau enggak ke Instagramnya Kevin Brengos, nanti akan langsung. Atau enggak WhatsApp aku aja nggak apa-apa brother. Ini produk homemade. Kentangnya juga homemade. Oh enggak dong. Kentangnya di pasar. Kirain dari Magetan atau dari mana gitu yang. Gue pengennya kerjasama sama di Batu, cuman gue kan belum sampai skala besar banget. Jadi belum masih yang di sini aja, pasar sini aja. Enak, mau nyobain lah. Ini cobain, kasihan dia. Dia liatin kita loh. Ini loh, nggak apa-apa cobain aja. Biar diliatin nggak apa-apa Mas. Oh diliatin aja gitu ya. Ini packagingnya juga bagus kok dalam arti. Iya, ini yang bikin mahal packagingnya karena safe environment banget ya. Jadi ini bisa disimpan lagi juga kan? Bisa disimpan lagi dan juga didaur ulang karena kita memang bisa melihat. Gua pinginnya value-nya itu adalah healthy snack. Jadi mau nyemil tanpa nyampah. Jadi kalau kadang-kadang ya mereka murah kan kayak plastik biasa ya kan murah. Oh ini beda plastiknya? Beda. Ini bisa didaur ulang nggak? Didaur ulang. Ada logonya gitu. Ini bisa didaur ulang. Iya. Logonya ini. Didaur ulang. Jadi iya. mereka bisa lebih cinta sama lingkungan aja sih. Ini nemuin resepnya berapa lama ini Mas? Kok enak banget ini. Anda mama. Iya. Oh iya. Soon kita akan buat salad nanti. Salad buah. Brengos salad. Iya biar mama aku tuh karena apa ya? Aku kan emang family man ya. Aku tuh memang family man. Kalau emang sibuk banget, pasti aku akan meluangkan waktu untuk sama orang tua gitu. Untuk mama, papa gitu kan. Apalagi ini hari papa ya, hari ayah kan hari ini. Nggak tahu kalau itu Mas. Oh hari ini hari ayah bro. Hari ini hari ayah. Saya pikir ini mau ngedak juga jadi sungkan gitu ya. Jadi tetap aku family man. Jadi apapun yang
lakuin sama orang tua pasti aku akan kasih buat mereka gitu. Karena mama suka pintar masak banget. Nah, gue kasih mama tuh ya, ayo ma bareng-bareng kita. Jadi itu sampai gue pernah putus cinta tuh karena mama nggak setuju gitu. Mama nggak setuju, bilang nggak setuju, gue langsung putus. Langsung. Kalau mama Itu bilang ceweknya gimana? ya udah, langsung. Ya, ma ini gimana? Kurang gitu. Misalkan, lu masih gebetan ya. Kalau pacaran udah pernah. Jadi kayak Sepikan. iya sepikan ya. Ya apa spion kanan spion kiri. Ya. Iya. Pernah pacar yang terakhir ini malah mama nggak setuju Faris, jangan gitu. Yaudah, Yaudah. langsung gua biasa aja. Akhirnya dia merasa sendiri. Ya udah akhirnya karena gua nggak juga menjaga hati juga gitu loh. Cuman ceweknya sendiri bilang udah aku putus aja gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Karena memang gua ada persetujuan dari orang tua. Masa gua mau ngelawan orang tua, bukan gua banget gitu. Menarik ini Mas. Kan sampean juga sekiranya menjalani percintaan juga terkait ya diri sendiri sama membangun produk ini, membangun platform ini itu susah nggak sih Mas? Karena ada salah satu teman saya yang berbicara itu terkait kayak gini Mas. Laki-laki itu sebenarnya itu bebas mau ngapain aja, tapi penghalangnya cuma satu, wanita kayak gitu. Itu jadi halangan nggak sih Mas? Ayo jujur aja Mas. Enggak sih. Malah gue putus jadi wanita, gue jadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya. Waktu jadi pacaran gimana? Ya ala kadarnya cowok ya pasti jadi bucin. Ya bucin tuh pasti ya. Pasti. Itu pasti bucin. Ya baik lagi ke orangnya masing-masing sih. Cuman kalau penghalang ya Enggak lah. baik lagi. Ya ada beberapa penghalang bro. Oh, ada- Kayak misalkan ada, bro. toxic people, toxic relationship. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Tapi sampean ngalamin itu. Ya ngalaminnya kemarin itu toxic relationship. Oh. Makanya toxic banget gitu. Gak bisa. Gue nyari jodoh tuh. Kan gue single nih. Ya waduh. Jadi gue cari orang yang memang cewek yang bisa mandiri pertama. Kedua bisa bantu. Karena menyandang nyonya berengos tuh gak sembarangan gitu loh. Oh iya. Gue nyari orang yang benar-benar real untuk lu bisa apa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Sekarang gue bodo amat gak kayak dulu. Dulu masih ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Gue goblok banget gitu. Gue nggak mau sekarang. Gue ya lu mau apa nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa Lu gitu. sanggup nggak kayak gitu? Iya. Berarti kayak profit kayak dalam arti apa ya? Kalau bisa dibilang karir woman lah ya, atau mungkin Womanpreneur lah. Cari womanpreneur. Karena gue punya Elni gue udah hampir apa ya dikatakan womanpreneur gitu kan. Karena kan dia bergabung sama saya. Ya gue ingin ciptakan entrepreneur muda. Karena tahu berapa tahun ke depan itu semua orang bakal punya bisnis gitu. Orang aja kerja mungkin jadi lecturer atau jadi lause, jadi guru juga punya bisnis sampingan gitu. ada platformnya juga. Ada sendiri. ada bisnis masing-masing. Dan gue pinginnya semua orang anak-anak muda, ayo bisnis aja gitu loh. Mulai aja dulu gitu kan. Karena kalau lu nggak mulai, ya lu nggak ngerti. Karena mau sampai kapanpun, kalau lu jadi karyawan mah jadi karyawan aja. Lu fokusnya karir. Kalau karir ya jadilah jabatan yang tinggi. Kalau lu nggak mau ya lu keluar dari perusahaan lu, lu bangun jadi apa ya pengusaha baru, pengusaha muda gitu. Tapi gini Mas, tapi kadang-kadang ada banyak banget orang yang sekiranya mikir S1 ini cuman belajar buat jadi karyawan, S1 buat jadi staff, S1 buat jadi HRD, nggak ada S1 buat jadi bos itu. Menurutku jarang banget. Nah, kan terkait juga sekarang ini kondisi pandemi juga, kalau sampean bilang mulai aja dulu, tapi banyak banget anak muda itu enak nyangkruk lah, enak kuliah. Iya, itu yang kita hadapi. Ya Gen Z tuh ya kita hadapi ya saat ini gitu loh. Generasi Y kan udah kita lihat Mas Tomli, Mas Gilang juga banyak banget ya orang-orang generasi Y yang sudah melihat Crazy Rich ya kan. Ya kalau Gen Z ya kita lagi merana ke anak-anak muda kayak saya Gen Z, terus anak bawah kita, bahwasannya ya kita tuh orangnya nggak mau susah. Malah nggak mau susah. Kita tuh nggak mau susah. Gen Z tuh nggak mau susah. Kalau mau yang ada instan aja dia. Padahal memang melupakan bahwa mie instan itu dia harus masak dulu, masak air, masukin minyak, terus masukin bumbunya, baru diaduk-aduk sebagainya. Itu proses gitu loh. Cuma Gen Z yang ada sekarang ini adalah instan. Kayak contoh, ya gue pernah ngeluarin 15 tim. 15 tim. Iya, sampai gue nggak punya karyawan Samsek. Itu berarti langsung ditanggung sampean semuanya. Iya, sampai gue sakit.
Sampai dari korban. Bulan apa itu? Berarti bulan Maret jadi. Itu Pas mau hampir setahun lah. Itu gara-gara COVID juga atau? Iya pas gara-gara COVID jadi juga? drama COVID tuh nggak pernah berhenti gitu loh dia di hadapannya Kevin Brengos ya. Jadi saat itu saya nge-MC di Pemprov. Jadi kan saya lagi happening banget di Pemprov. Habis jadi berangkat jam 9 pagi, pulangnya jam 4 subuh. Itu selama 5 hari. Berturut-turut. Turut. Karena kejadian 15 orang ini udah nggak bisa masuk lagi, nggak bisa. Lu daripada di company bikin ulah, mending lu keluar aja semuanya gitu. Oh, berarti termasuk masalah personal juga. Iya, ada ada beberapa apa ya, misalnya ya saya katakan pengkhianat tadi, satu orang pengkhianat, terus dikali yang ketiga, nah 3 ini nyerang ke virus-virusnya ke 15. Terus gue nggak butuh lu kok. Gue nggak butuh lu Samsek. Cuman karena lu sudah memulai untuk jaring dengan klien-klien gue gitu kan di Brengos Advertising, akhirnya ya lu harus tanggung jawab dengan apa yang lu mulai gitu. Terkait perjanjian kerja juga kan. Nah, lu maunya apa sekarang? Oh, gue mau fokus kuliah Pak, sebagainya. Yaudah sekarang pulang ya. Gue selesai sendiri. Ya udah cut aja ada waktu itu. Iya, cut langsung. Pesangon gue kasih langsung. Oh, berarti itu juga salah satu caranya apa ya? Permasalahan konflik juga. Iya, gue kalau konflik berarti pasti ada manajemen permasalahan, manajemen konflik kan pasti kita diajari ya kan. Iya. Buat gue sudah kekeh dengan apa yang gue putuskan, dan gue bisa mengambil konsekuen apapun yang gue putuskan, dan gue tanggung jawab apa yang gue putuskan. Jadi jam 9 pagi sampai jam 4 subuh selama 5 hari ke terakhir gue ngedrop. Masuk rumah sakit? Enggak, gue nggak pernah masuk rumah sakit. Jangan sampai Abdul Malik. Iya. Gue nggak pernah masuk rumah sakit. Gue pikir tuh gue sempet anonymous. Apa sih? Anonymous. Oh, anonymous. Hacker dong. Nah, gue nggak bisa nyium. Insomnia apa? Oh, nggak bisa ngerasain. Nggak bisa nyium. Oh, COVID itu jangan. Nah, gue pikir COVID bro. Terus, karena ternyata deket sama pejabat-pejabat kan. Gue pikir kena COVID, gak bisa nyium. Jadi minum parfum kayak gak ada. Gak ada, kayak gak ngaruh di anosmia. Wah. Tapi ngerasain makanan bisa nggak? Nggak bisa, anosmia bener. Minyak kayak putih nggak nganu. Beneran. Akhirnya hari Minggu, besok Seninnya pagi gue swab. Positif? Enggak, negatif. Loh, aneh kan? Aneh. Itu swab apa antigen? Swab. Gue dicolok-colok bro. Gue dicolok. Tapi kok negatif ya? Ya aneh juga kan? Gak tahu. Gue rasa. Itu pemulihan berapa hari itu? Gue nggak kerja tuh hampir 7 hari. Akhirnya semingguan juga. Iya, hampir seminggu 14 hari gitu kan. Karena gue takut, wah untung ada Bu Elni kan. Aduh, Bu Elni tolong banget tuh cover aku gitu. Jadi selama kita meeting menjajakan mengulang lagi dari nol, itu gue zoom terus, zoom terus kayak gitu. Jadi gue minta maaf sama klien yang udah ya karena nggak semua orang bisa menerima gitu kan. Ya benar. Padahal itu nggak bukan kesalahan gue, ya. Tapi orang taunya ya Kevin Brengos yang tahu. Nah itu mulai gaungnya Kevin Brengos ya tahun 2015, mulai dari Cakning. Kumis dari cukur ya namanya apa lagi kalau bukan Brengos gitu. Iya. Ya itu gaungnya di situ ya. Gue pikir ya udah 14 hari. Tapi karena gue punya dokter langganan bro, jadi dokter pribadi tahu banget tentang kondisi tubuhku tuh tahu banget. Jadi alhamdulillah selama ini nggak pernah masuk rumah sakit. Jadi tinggal aku minum obatnya terus rehat sejenak itu. Tapi tetap gue sakit tetap gue mantau Elni ya dari rumah kayak gitu. Terus biasanya minum jamu-jamuan gak nih? Biasanya kan setiap talent atau MC ada gym. Doping nah. Sholat tuh. Air wudhu. Kalau mau ganteng air wudhu ya. Ya kalau doping enggak biasanya madu sama sauda. Oh apa itu sauda? Jintan hitam itu loh bro. Abatus sauda jintan hitam. Oh ya nggak tahu aku soalnya. Nah kau beli di Ampel itu. Iya aku karena Rasulullah kan minumnya itu jintan hitam ya. Saya setiap pulang kerja ya langsung minum itu. Langsung minum 2 tablet gitu. Sama kalau udah suara serak lah minum madu gitu. Madu ya ada kurmanya. Gitu. Oh terus ya mantap banget Mas Kevin ya. Top. Sampai ke batuk aku bro. Terus terkait tadi yang diceritakan Mas Kevin, ada sampai 15 talent itu, 15 talentnya.
Tim. 15 tim, yang dipecat. Ya, Itu dipecat. penanggulangannya kayak gimana itu? Dan itu pun waktu Covid juga kan? Waktu Covid, Nah, waktu Covid. itu gimana penanggulangannya itu, Mas? Langsung apakah sampean yang handle semuanya langsung? Iya sama Eli berdua. Iya. Itu motivasinya apa, Mas? Ya daripada menjadi beban, bro. Gua malah gua ngingu sampah, mending gua buang juga sampahnya gitu. Sekalian aja. Iya, gitu. karena gua nggak peduli, sumpah gua nggak peduli siapapun itu gitu. Gua nggak peduli. Lu tuh mau apa sih gitu loh, kayak lu nggak mau susah, minta gaji sama kayak gua, mana bisa anjir. Lu kalau di perusahaan besar pun, ya lu gajinya ya fresh graduate berapa sih? Iya, 2 paling ya. Iya di dua setengah gitu kan. Ya kalau lu mau begitu ya silakan. Emang lu bisa apa gitu kan? Bukan tempatnya di sini gitu. Iya. Karena balik lagi mereka melakukan hal itu tuh kan balik lagi ya semua punya porsi masing-masing lah ya. Cuman gue sangat sayangkan tuh kalau lu masih muda tapi berpikirannya sudah money oriented, gak akan bisa berkembang. Seharusnya kan berpikiran dalam arti selagi saya masih muda, saya harus proses lebih panjang. Proses lebih panjang, tapi Nanti juga tinggal masa tua kan, ini proses yang udah tahap. Iya. Langsung panen lah kayak gitu. iya. Terus- Ya timing lah butuhnya. Lah ya kan ini juga Covid masih belum selesai juga. Ya. Sekiranya Mas Kevin ada saran atau motivasi buat pemuda-pemuda Indonesia. Ya. Kalau katanya catatan Muslim ada deadwood ya kan, yang pengangguran, yang nggak tahu mau kemana, yang otaknya udah sumpek banget kayak gitu kan. Itu kayak gimana? Saran terkait motivasinya, cara branding, mungkin branding diri sendiri, terus branding produk, cara memulai menjadi entrepreneur itu kayak gimana? Menurut gua adalah lu harus mikir. Lu mau sampai kapan seperti ini kondisi? Kalau lu harus menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, buat apa dan sampai kapan? Soalnya hidup lu sendiri juga lu sendiri yang Iya, nentuin. hidup itu ada di tangan lu gitu kan. Hidup ada di tangan lu. Kalau lu emang mau berkembang bersama, ya silakan. Oh, Lu karena semua bergantung dengan tangan kalian gitu loh. Tangan kalian bukan orang dalam atau mungkin dari orang tua atau teman, bukan. Yang jalani hidup tuh dan punyalah pemikiran apa yang harus aku berikan untuk negara, apa yang harus aku berikan untuk masa depanku, apa yang harus aku berikan buat besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, apa yang harus aku berikan. berarti tetap harus mau apa nih? Mau apa? Ya selalu usaha, nggak bisa kau diem itu, ya kau diem tuh langit turunkan uang langit gitu kan, nggak ada. Nggak ada gitu Oh lah. iya. Bener, Sekarang kan lebih mudah, sekarang ada akses sosial media yang kencang ya kan, Meta itu ada Facebook, ada Instagram, TikTok. Semua bisa berkonten. Kalau lu emang konten ya silakan kau coba. Kalau lu emang mau suka gamers ya kan, mau main HP, mau main Mobile Legends, PUBG sebagai, ya jadilah atlet gitu loh. Jangan setengah-setengah. yang profit juga. Iya, lo kamu jadi main trading ya, main trading ya benar-benar trading, terjunlah di trading, jangan kemana-mana Oh gitu iya, loh. bener-bener. Lo punya duit banyak mining ya miningnya kripto dan sebagainya. Jadi mulailah fokus dengan apa yang ingin kau capai. Tergantung passionnya apa. Passionnya apa? Gua Lu mau passionnya, apa gitu. gue passionnya public speaking. Ya gue passion di situ gitu. Gue seneng kerja mau sampai jam berapapun, sampai jam 3 subuh, 4 subuh, gue happy gitu loh. Tapi gini Mas, kadang-kadang ada banyak banget anak muda yang sekiranya udah usaha, udah dia nentuin passionnya apa, tapi dia nggak nemu-nemu. Banyak banget kayak gitu. Itu gimana? Gak fokus. Karena Dia nggak bisa fokus semua. itu sendiri. Dia nggak bisa semua. Ya, rekan kerja saya ada namanya Andre Alex. Mungkin anak muda, anak Surabaya pasti tahu lah Andre Alex. Dia punya coffee shop sekarang. Juicy Joy. Dia bisnismen sekarang. Oh JJ. Dia bisa semua. Bisa bisnis, bisa dia bisa main music, dia bisa content creator, dia bisa videographer sebagai, dia bisa semua gitu loh. Ya karena apa, dia tahu gitu kan. Kalau orang nggak tahu, misalkan dia kurang bisa melangkah, mereka belum fokus dengan hal apa yang mau dicapai. Bisa semua tuh boleh, tapi harus ada yang menonjol. Oh harus ada Harus fokus ada yang tertentu. ditonjolkan gitu. Oh. Dan sekarang itu adalah yang paling penting adalah kita sebagai manusia harus kreatif dan inovatif. Yang saat ini digunakan. Iya. Untuk saat ini benar-benar Seluruh perusahaan-perusahaan besar pasti membutuhkan hal itu. Oke. Kalau lu mau kerja dimanapun, lalu harus inovasi dan juga kreatif dengan permasalahan yang akan dihadapi tahun-tahun depan, yang akan datang. Berarti nggak cuman menyelesaikan masalah aja, tapi Nggak. setelah selesai masalah kamu mau apa gitu. Iya,
jurusmu baru itu apa? Kayak, Iya. Oh, penting juga berarti di era sekarang terkait mungkin Iya, ada saya kayak- pembaharuan terus bro. Jadi motivasi gua adalah lu harus berbenah karena lu nggak boleh merasa puas dengan apa yang kau capai pada hari ini. Belum tentu hari ini atau belum tentu lu bakal dipakai lagi buat perusahaan besar misalnya. bener-bener. Karena ada banyak juga orang yang lebih dari. Iya. Sekarang perusahaan-perusahaan besar tuh banyak yang congkak bro. Gak butuh dia. Gak butuh orang. Misalkan nih ada yang orang udah ikut loyal 10 tahun 20 tahun. Mau naik gaji. Ya belum tentu dia mau dimauin sama perusahaan itu. Dia bakal mau buka lagi. Apalagi sekarang startup malah keren banget adalah magang. Internship. Internship aja sekarang. Dia gak butuh orang. Internship. Cuma kayak butuh mahasiswa-mahasiswa. Iya. Mungkin nggak money oriented lah ya. Iya. Cuma yang butuh pengalaman. yang butuh Kita pengalaman. siapkan. Nah itu trik kita ambil. dari pengusaha-pengusaha sekarang adalah manfaatkan internship untuk kebutuhan mereka masing-masing gitu. Berarti juga susah juga kondisinya kalau saat ini juga. Kalau misal ingin menjadi suatu pegawai tetap atau Iya. Beda lagi kalau saya yang benar-benar pintar banget ya. Kalau dia pintar kayak temanku Reno Albra. Dia sekarang udah pegawai tetap di OJK. Sekarang semuanya sekarang beruntung alhamdulillah istrinya juga lagi mengandung. Semua dibiayain sama OJK. Pegawai tetap. Beda lagi sama teman saya saat ini juga Cak Denov dia. Dia di BI kontrak ya namanya kontrak ya berbeda dengan pegawai tetap. itu kan juga tergantung bergennya masing-masing. Bergen masing-masing. Value yang apa dimiliki sama orang itu tersebut. Kalau misalnya biasa-biasa aja ya aslinya sih pengusaha itu menjadi kalau menurut gua ya pengusaha itu udah menjadi jalan terakhir, jalan ninja terakhir kalau misalnya nggak dapet apapun pekerjaan yang ada di dunia ini. Dan itu malah membuka suatu kesempatan baru buat Iya. orang luar. Gua malah fokus sekarang ciptakan pekerjaan bukan mengisi lapangan pekerjaan. Bener. Gua hanya menciptakan pekerjaan untuk orang lain daripada gua harus mengisi lapangan kerja yang ada. Nah ini yang perlu dipahami semuanya buat teman-teman juga kan banyak banget sekiranya yang dibutuhkan buat anak-anak muda yang berpikiran atau berdogmatika kayak Mas Kevin ini juga sekiranya pengen membuka lahan pekerjaan baru bukan melulu kayak aduh aku cepet kerja yang penting gaji UMR. Iya nggak segampang itu. Cepet nabung buat apa rumah KPR nikah terus itu nggak bisa semudah itu juga. Nggak segampang itu Ferguson. Oh. Ini ada pengalaman langsung dari yang Mas Kevin juga ini kan seharusnya dari yang dikatakan Mas Kevin tadi kan dari kita mahasiswa ataupun kita anak-anak muda kita juga perlu langkah inovatif terkait apapun itu di permasalahan apapun itu yang bisa mungkin kalau semisal bisa menarik pihak perusahaan atau mungkin bisa mengolah diri juga ya kan dalam arti kita nggak bisa stay tune kayak aduh kalau misal saya gagal nanti saya coba lagi gagal. Nah itu udah negatif vibes-nya udah terasa dan sekarang nggak boleh lagi orang-orang negatif dengan hal itu. Kalau lu gagal berarti ya lu harus mikirin ya gimana cara lu bisa bangkit lagi. Tentunya orang sekali coba juga nggak bisa langsung. Nggak mungkin langsung. 1/1 miliar. Nah makanya Genset itu harus benar-benar motivasinya adalah ya lu harus bisa menjadi medal juang, modal mental, semuanya. Sekarang bisnis lu nggak harus dengan modal kok. Sekarang bisnis lu juga bukan modal. Jangan ngomong aduh mau bisnis apa ya, aduh nanti modal dari mana ya. Lalu belum ngelakuin aja udah mikir aneh-aneh gitu loh. Malah nggak mulai-mulai. Nggak mulai gitu loh. Ya langkah aja dulu. Ya semua itu dengan timing. Semua bergantung dengan waktu yang lagi dengan masa yang tepat gitu loh. Mungkin saat ini bisnis gue belum apa-apa gitu lah. Nggak tahu 10 tahun. Nah nggak tahu 10 tahun depan. 10 bulan ke depan. Iya, gue 10 tahun MC Bros baru seperti ini. Gue dulu MC di UNER dimanapun, ya gue sampai dicap MC keliling bro. MC cuma dibayar 100.000, dibayar nasi kotak, gue nggak masalah. Yang penting gue sampai taat bakal dapat pokoknya gue punya target 1 bulan harus ada MC gitu. Gue rekor kemarin di bulan Oktober, alhamdulillah dapat 32 event. 32 event dalam 32 event per bulan. 30 hari. Iya, 32 event. Dan gue punya talent-talent yang memang bisa kita bergabung di situ gitu. Gue punya talent yang loyal, gue punya talent yang give and take lah ya. Itu terkait manajemen terkait SOP juga, benar. Surat menyurat juga penting juga. Benar. Juga mungkin evaluasi dalam internal juga penting. Benar. Yang penting jangan mandor rentik. Mandor rentik gue sikat aja langsung gitu. Itu juga enggak
kalau misal adanya money oriented juga malah nggak fokus terhadap pekerjaan juga dalam Iya. arti berpikiran aduh habis kerja nanti bulan depan dapat uang dalam arti nggak fokus kalau saat ini kerja kita fokus dulu di sini. Iya. Kayak gitu. Nggak, kalau misal money oriented kan nanti berpikir ke depan bahwasannya nanti kerja dapat uang itu pun juga nggak baik. Iya, sekarang tetap realistis lah ya. Realistis, Cuman kalau lu emang mau berkembang, ya jangan lihat duit dulu gitu loh. Banyak aspek lain yang sekiranya itu dapat menjadi progres, dapat menjadi nilai Ya. yang nggak bisa dirasakan sekarang Ya, juga. dan gue ngomong sama teman-teman gue, lu kerja dimanapun is okay. Oke. Lu mau kerja dimanapun, yang penting kalau misalnya ada job ya emang nggak, mau diisi ya emang nggak, kalau emang sibuk nggak apa-apa gitu. Karena gue ciptakan mereka tuh adalah saya job, bukan main jobnya mereka. Kalau ini sebagai mungkin sebagai ayunan dulu lah, ayunan terkait Ya. buat ancang-ancang mereka ya kan. Ya, karena banyak kan hobi-hobi kan, mereka kan seneng MC, seneng daripada dia tuh gak dapat apa-apa gitu kan, dibandingkan mereka berkembang bersama dengan MC Brengos Indonesia, dengan Brengos Company, karena Brengos Advertising juga fotografer, videografer, web developer, influencernya juga kita kemas di situ semua. Kita gabung-gabungkan mereka dengan kita kolaborasi tentunya. dengan semuanya cara apapun itu. Iya. Mantap. Ya udah, mungkin pembahasannya Mas Kevin sangat Siap. menarik ya kan. Mungkin dari Mas Kevin sendiri ada closing statement terkait tambahan terkait apa ya? Lu jadi mahasiswa tuh kayak gini harus. Iya. Lu jadi pemuda itu harus kayak gini kayak gitu. Gimana? Ya oke, sobat Deep Talk, nah ini di podcast sama di YouTube ya. Di YouTube nanti. Ya tolong nanti yang kata-kata anjir sebagainya Ada tanda petiknya. Ya, tolong ya. Oke, buat seluruh sobat Deep Talk, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Ingat betul bahwa kalian adalah agent of change. Kalian adalah penghubung lidah rakyat, gimana semua rakyat tertuju pada kalian. Jadilah mahasiswa utuhnya dengan mahasiswa yang turun ke jalan dengan impian yang kalian bawa. Jangan menjadikan kuliah ini menjadi hambatan ataupun menjadi alasan untuk kalian hanya mengikuti perkuliahan yang ada, tapi kalian wajib berorganisasi, kalian wajib untuk berkarya, dan kalian wajib berimplementasi dengan apa yang kalian dapatkan selama di perguruan tinggi. Aktualisasi diri sangat penting. Maka dari itu buat seluruh sobat TikTok yang lagi dengerin podcast kita, semoga kalian menjadi sosok insan yang luar biasa, menjadi Satria Erlangga yang bisa membawa citra alma mater kita di kancah nasional maupun internasional. Semoga kalian tetap bisa berkarya dengan apapun itu, dengan jalan apapun itu yang kalian inginkan, mau organisasi, mau ikut UMKM, mau ikut pengusaha, misalnya sibuk di karyawan manapun. Yang paling penting jangan pernah melupakan orang tua. Itu paling penting. Mantap. Menurut saya juga dari pembicaraan Mas Kevin tadi sekiranya menegaskan bahwasannya pemuda harus memiliki langkah taktis yang inovatif terkait memproses diri sendiri juga dalam arti kita sebagai mahasiswa juga ini penting dalam arti mencari proses untuk menggali diri sendiri menjadi pelatihan. Kita nggak bisa melulu kayak link lah, relasi lah, mungkin akademis lah, itu mungkin nggak cukup untuk di dunia luar. Dari pengalaman Mas Kevin sendiri juga melihat ada beberapa pengkhianat dalam arti ini juga permasalahan manajemen konflik juga yang kita belajar di organisasi juga. Ini bisa kita ambil dan dalam arti menjadi proses diri sendiri. Untuk kata menutup, terima kasih semuanya, jangan lupa bahagia. Selamat jumpa di Deep Talk selanjutnya. Sip, thank you.